Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter yang bernama @netrasandikala. Sebuah kisah yang berjudul Cerita Tentang Mereka. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Terheran dengan sikap Mbak Maya, tidak biasanya dia langsung masuk ke dalam kamar, apalagi saat berjumpa dengan Bima. "Mbak Maya, kenapa Bude?" tanya Bima heran. "Kecapean mungkin Bim, dari tadi melamun terus, pas diajak belanja juga cuma diem," ujar Bude. Merasa mungkin Mbak Maya butuh istirahat, Bima mengurungkan niat untuk pergi ke kamarnya. Kegelisahan menggelayuti Bima, pikirannya terus melayang ke Mbak Maya. Beberapa kali dia mencoba untuk menepis bayangan-bayangan buruk yang silih berganti hingga di kepalanya. Bima, kamu sudah tidur?" Terdengar suara wanita yang Bima tahu itu adalah Mbak Maya. Bergegas dia berdiri dan membuka pintu kamar. "Belum Mbak, kenapa?" ujar Bima. "Aku mau liatin kamu sesuatu," katanya sambil menarik Bima untuk mengikutinya. Berjalan mereka berdua, ia meminta Bima untuk masuk ke dalam kamarnya. "Kenapa Mbak?" Sekali lagi Bima bertanya. Kali ini Mbak Maya sudah duduk di depan meja rias. Bau melati di dalam kamarnya masih terasa menusuk indera penciuman Bima. "Mbak Maya pakai parfum melati?" tanya Bima yang mulai pusing dengan semerbak bau melati yang begitu kuat. "Enak kan Bim baunya? Dari kemarin aku mimpi ditemui wanita. Sosok itu begitu cantik. Dia minta kepadaku untuk selalu memakai wangian melati." Tidak menoleh ke arah Bima saat bicara kepadanya. Justru sekarang dia malah sedang bercermin dan menyisiri rambutnya yang panjang. "Kamu gak apa-apa Mbak?" ucap Bima yang mulai merinding dengan apa yang dia lihat. Pasalnya serandung lirik tembang Jawa juga mulai keluar dari bibir sepupunya itu. "Gak apa-apa Bim, justru aku sedang merasakan bahagia," ucapnya tersenyum. Bima mengedarkan pandangannya, mencoba fokus untuk mencari keberadaan dari sosok wanita berkebaya hitam itu. Namun nihil, tidak ada siapapun kecuali mereka berdua. "Ya udah, aku balik ke kamar ya Mbak," kata Bima. Tidak ada jawaban dari Mbak Maya. Dia masih terus menyisir rambutnya dan terus bersenandung lirik. "Bim, temenin Mbak dulu," ucap Mbak Maya saat Bima sudah mencapai daun pintu. Bima membalikan badannya. Tatapannya kini beradu dengan Mbak Maya yang sudah duduk menghadap ke arah pintu. Senyumnya terlihat mengerikan, tatapan begitu tajam. Hawa dingin terasa muncul entah dari mana, yang membuat Bima merasakan hawa mencekam yang dia kenali. Seluruh bulu romanya berdiri dengan kuat. Suasana di kamar Mbak Maya begitu terasa sesak. Ada sesuatu yang membuat Bima merasakan dirinya tertekan saat itu. "Siapa kamu?" tanya Bima mencoba memberanikan diri. Dia tahu kalau sosok yang di depannya saat ini bukanlah sepupunya. Tersenyum Mbak Maya justru kembali bersenandung. "Aku Maya Bim, kamu lupa," ucapnya sambil berjalan pelan menuju ke arah Bima dengan melenggak-lenggokkan pinggulnya. Sungguh aneh, tidak biasanya Mbak Maya berjalan seperti itu. "Cah bagus," ucapnya saat sudah tepat di depan Bima. Terasa belayan tangan Mbak Maya di pipi Bima. "Sebentar lagi, anak ini akan tertidur. Waktunya sudah tidak lama lagi." Tersentak Bima melepaskan tangan Mbak Maya. Dia berusaha untuk berani dan membaca doa untuk mengusir jin. Tapi justru Mbak Maya kali ini tertawa. Tawanya begitu menakutkan. "Sebelum kamu ada, aku sudah tahu itu apa," ucap Mbak Maya yang kini menatap Bima dengan penuh kebencian. Jantung Bima berdebar dengan keras. Suaranya bertalu-talu hingga terdengar sampai di telinganya. Batinnya tidak lepas dari bacaan doa untuk mengusir jin. "Mau main-main denganku?
Kalau itu maumu, tak sanggup, Bi. Langsung saja kali ini Mbak Maya mencoba mencekik Bima. Kekuatannya begitu besar. Tersedak-sedak Bima kehabisan nafas, mencoba teriak memanggil Bude dan Pak D-nya. Namun yang muncul hanya suara dengkuran. Tenggorokannya begitu tertekan. Brak! Tiba-tiba Mbak Maya terlempar. Kini hanya sosok berkebaya hitam itu yang berdiri tepat di samping tubuh Mbak Maya yang terjatuh ke lantai. Gendiswari. Terdengar suara menggelegar yang muncul entah dari mana. Bima masih berusaha untuk mengatur nafasnya yang tersegal-segal. Mendapati ada kesempatan, Bima membuka pintu dan berlari menuju arah kamar Bude dan Pak D-nya. Bude, Pak D, ucap Bima panik sambil mengetuk pintu kamar mereka. Kenapa, Bim? Kata Pak D saat sudah membuka pintu kamarnya. Mbak Maya, Pak D, Mbak Maya, ucapnya panik. Melihat kepanikan Bima, segera Pak D dan Bude berlari menuju kamar Mbak Maya. Pintu kamarnya terkunci. Mai, Maya, buka Mai, kamu kenapa? Ucap Pak D panik. Beberapa saat tidak ada jawaban. Sampai pintu kamar itu terbuka. Mbak Maya dengan muka mengantuk, bingung dengan orang-orang yang menggedor-gedor kamarnya. Kenapa kok rame-rame gini? Ujarnya dengan masih mengantuk. Bima yang melihat itu semua bingung. Tadi kan Mbak Maya teriak-teriak, ucap Bima berbohong. Tidak mau langsung menceritakan apa yang barusan dialaminya. Kamu ngelindur, Bim. Orang aku dari tadi pulang langsung tidur, badanku sakit semua. Melihat itu semua, Bima juga bingung. Pade dan Bude yang awalnya panik mengira Mbak Maya kenapa-napa, justru malah sekarang melihat Bima dengan tatapan prihatin. Kamu mungkin kecapean, Bim. Sekarang tidur lagi ya, ucap Budenya yang terlihat lelah. Tapi... Iya, Bim. Mungkin kamu lelah, sekarang tidur Ki, ucap Mbak Maya sambil memberikan senyum penuh arti. Mau tidak mau kali ini Bima hanya bisa kembali ke kamar. Apa benar tadi aku mimpi? Batinnya saat sudah duduk di tepi ranjang. Sesaat dia tidak menyadari lehernya terasa perih di beberapa bagian. Dipegangnya memang ada semacam goresan-goresan kecil. Penasaran, dia mencoba untuk bercermin. Benar saja, ada bekas kemerahan. Berarti yang dialaminya barusan bukanlah mimpi. Ci, besok anterin aku ke rumah Pak Arif. Bima mengirimkan pesan singkat kepada Panji. Kondisi ini membuat Bima bingung. Hampir dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan halusinasi. Lelah dengan kejadian seharian ini, dengan mudah Bima tertidur pulas malam itu. Di sekolah saat Bima masuk ke dalam kelas, dia tidak mendapati sosok hantu laki-laki yang sering duduk di bangku ujung dekat dengan jendela. Namun dia merasa beruntung. Sudah banyak kejadian di rumah Budenya yang membuat malam-malamnya penuh dengan teror, tanpa harus ditambah lagi dengan sosok yang memperlihatkan sesuatu yang membuat dirinya makin pusing. Bima hanya ingin segera tahu dan mengerti kenapa semua ini terjadi kepadanya. Kita pergi sekarang aja, Ci, ajak Bima yang sudah tidak tahan dengan semua ini. Ngawur kamu, mau bolos, ucap Aji yang heran. Belum pernah selama berteman, Bima mengajaknya untuk bolos sekolah. Udah ayo buruan, kata Bima yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Pak Arif. Dengan sedikit paksaan, akhirnya mereka berdua saat ini sudah berada di luar sekolah. Berkat kemampuan Panji dalam hal membolos, dengan mudah mereka bisa keluar dari sekolah dengan melompat pagar dinding yang bersebelahan dengan perumahan warga. Segera setelah itu mereka berlari menuju tempat yang aman. Udah buruan, pesan ojeknya, kata Panji. Setelah menunggu 15 menit, akhirnya mereka berdua sudah duduk di dalam taksi online yang Bima pesan. Tujuannya kali ini adalah bertemu dengan Pak Arif. Ini Bim, kampungnya? Tanya Arif saat melihat gerbang perkampungan yang bertuliskan Kampung Linggono. Bener, ayo, ajak Bima. Mereka berdua berjalan menyusuri jalanan kampung. Beberapa warga masih beraktivitas, sebagian membawa rumput dan sebagian lainnya membawa cangkul di pundaknya. Sudah 15 menit mereka berjalan hingga Bima melihat salah satu rumah yang pernah dia kunjungi beberapa hari lalu. Saat sudah mendekat ke arah rumah itu, terlihat seorang laki-laki sedang duduk di depan teras yang tidak lain adalah Pak Arif. Assalamualaikum, ucap Bima saat sudah dekat dengan Pak Arif. Waalaikumsalam, Mas Bima, mari duduk.
kata Pak Arif mempersilahkan Bima dan Panji untuk duduk. Sebentar, ucapnya sambil masuk ke dalam rumah. Rumahnya adem ya Bim? Ujar Panji yang mengedarkan pandangannya melihat-lihat kondisi sekitar rumah. Tidak menjawab, Panji hanya memberikan isyarat untuk diam. Silakan diminum tehnya, kata Pak Arif saat sudah kembali dengan membawa minuman dan makanan ringan. Jadi ada yang bisa saya bantu Mas? Maaf sebelumnya Pak, bertamu pagi-pagi sekali. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arif, kata Bima. Pak Arif tersenyum. Soal apa yang kamu lihat? Ujarnya. Mengangguk, Bima mulai menceritakan apa yang sudah terjadi setelah dia bisa melihat mereka. Saat Bima sudah selesai bercerita, Pak Arif hanya terdiam. Matanya terpejam tidak berani menegur. Bima hanya bisa menunggu. Mau tidak mau, memang harus seperti ini Mas. Ini memang jalan yang harus kamu tempuh. Kamu juga harus mengendalikan kekuatanmu. Mereka juga tidak lebih dari kita. Mereka juga makhluk ciptaannya. Berarti kejadian semalam memang nyata Pak? Tanya Bima. Spontan ia juga menyentuh lehernya yang masih terasa perih. Tidak luput dari pandangan Pak Arif, dia meminta izin untuk melihat luka yang ada di leher Bima. Saat tangan Pak Arif menyentuh luka itu, rasanya benar-benar panas. Aduh, perang Bima. Sudah, tidak apa-apa. Setelah ini akan sembuh, ujar Pak Arif. Sosok wanita yang kamu lihat di belakang anak Wawan memiliki energi negatif yang kuat. Beruntung kamu punya penjaga yang melindungimu. Penjaga? Ya, penjaga. Bukannya kemarin saya sudah bilang kalau leluhurmu memiliki perjanjian dengan mereka untuk melindungi seluruh keturunannya, kata Pak Arif yang mulai menyalakan rokoknya. Kalau begitu, kenapa sosok wanita itu mengikuti Mbak Maya, Pak? Bukannya kami dijaga? Tanya Bima. Otaknya berpikir keras. Kalau memang ada sosok penjaga yang melindungi seluruh keluarga mereka, kenapa dia dan Mbak Maya mendapatkan gangguan gaib dari sosok lainnya? Tidak semua wadah dari keturunan simbahmu bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara langsung. Wadah yang dipilih sudah merupakan takdir, yang berarti kamu sendiri juga harus berperan dalam menjaga saudara-saudaramu Bim. Jelas Pak Arif. Bima merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Dia merasa bahwa ini terlalu besar untuknya. Di umurnya yang masih sangat muda, apa dia punya kekuatan untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya? Waktu terus berjalan, di mana saat itu kamu sudah mencapai kematangan tanpa harus mendapatkan bimbingan dari orang lain. Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan, terutama yang berhubungan dengan hal gaib. Kemampuan itu berkembang Bim. Ibarat pisau, kalau tidak diasah juga pasti akan tumpul. Bima terdiam mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Pak Arif. Dia ingat dengan mimpinya bertemu dengan kakek-kakek yang mengucapkan hal serupa. Sekarang apa yang harus saya lakukan Pak? Saya masih merasa bingung dan takut dengan segala sesuatu yang saya lihat, ujar Bima dengan pandangan menunduk. Jujur dia masih takut dan khawatir dengan apa yang akan ditemuinya nanti. Temui penjagamu, berinteraksilah dengannya. Jangan langsung percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka juga tergantung dengan dirimu, jawab Pak Arif yang kini menatap Bima dengan pandangan serius. Maksudnya Pak? Bersihkan dirimu dari segala niatan-niatan buruk. Setan selalu menggoda kita. Jika kamu bisa mengendalikan dirimu untuk tetap di jalan yang sesuai, dia akan mengikutimu untuk berada di jalan yang kamu pilih. Begitu pula sebaliknya, jika kamu berniat untuk menyakiti seseorang, dia akan mengikuti apa yang kamu inginkan. Jelas Pak Arif. Berarti saya harus mengendalikan diri saya Pak? Tanya Bima. Benar. Tingkah laku, pikiran dan perasaanmu harus benar-benar kamu kendalikan. Panji yang mendengarkan itu semua justru merasa bersyukur tidak memiliki sesuatu yang Bima punya. Baginya, kehidupan normal sudah cukup untuk bisa disyukuri tanpa harus melewati berbagai keadaan di luar logika manusia. Bagaimana saya bisa bertemu dengan penjaga saya Pak Arif? Bisakah Bapak membantu saya? Pinta Bima yang kali ini menatap Pak Arif dengan sedikit takut. Apa kamu sudah siap melihat sosok penjagamu? Kalau memang ini jalan yang harus saya tempuh, saya harus siap Pak, ucap Bima dengan polosnya. Sedikit rasa prihatin muncul di hati Pak Arif.
Dia tahu bagaimana rasanya menjadi Bima. Bahkan mungkin dulu saat dia mengetahui kemampuannya, dia mungkin jauh lebih muda dari usia Bima saat ini. Aku akan mengajarimu bagaimana caranya bisa bertemu dengan penjagamu. Aku akan membimbingmu sampai kamu bisa mengendalikan apa yang kamu miliki. Tapi sekali lagi, itu semua kembali kepadamu, Bim. Aku hanya menunjukkan caranya, ujarnya saat setelah menimbang-nimbang resiko yang harus dia hadapi nantinya. Kemudian Pak Arif mengajak Bima untuk masuk ke dalam rumahnya. Sedang Panji yang jujur tidak mau ikut campur memilih untuk duduk menunggu di teras rumah. Ada satu ritual yang harus kamu lakukan, Bim. Ini mengenai tradisi leluhur Jawa, ucap Pak Arif saat sudah berada di dalam rumah. Apa itu, Pak? Kamu harus membersihkan dirimu terlebih dahulu. Membersihkan diri? Mandi maksudnya, Pak, ujar Bima. Tersenyum Pak Arif berjalan menuju arah belakang rumahnya. Saat kembali dia sudah membawa tampah yang di atasnya ada beberapa macam bunga. Mandilah dengan bunga macan kerah ini. Niatkan untuk membersihkan diri dari segala energi negatif yang selama ini menempel di tubuhmu. Sejenak dia ragu. Belum pernah Bima melakukan hal seperti ini. Tapi dia juga sudah lelah dengan ketakutan yang selama ini menghantuinya. Memantapkan diri, dia menerima tampah tersebut dan meminta izin untuk ke kamar mandi. Namun sebelumnya, Pak Arif sudah duduk bersila di atas tampah dan membacakan sesuatu. Entah doa atau mantra, Bima tidak bisa mendengar apa yang dia ucapkan. Beberapa menit sudah Bima mandi. Ada perasaan aneh yang muncul. Pada guyuran pertama dia merasakan tubuhnya merinding hebat. Dia pikir karena hawa dingin yang berasal dari daerah tersebut. Tapi tubuh Bima tidak menggigil sama sekali. Guyuran kedua sekali lagi dia merasakan ada keanehan. Ada sesuatu yang lepas dari tubuhnya, seolah badannya menjadi begitu ringan dan segan. Hal itu terjadi terus-menerus hingga pada guyuran ketujuh. Bima merasakan sensasi yang aneh. Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya. Yang dia lihat hanya kabut tipis menyerupai uap air. Setelah selesai, dia melihat Pak Arif sudah berada di teras rumah, sedang membicarakan sesuatu dengan Panji. Keduanya tertawa entah apa yang mereka bicarakan. Sudah selesai, ucap Pak Arif. Sudah, Pak. Wah, kelihatan segeran kamu, Bim, timpal Panji yang memang melihat Bima tidak sekusut tadi. Memberengut kepada Panji, dia duduk kembali di kursi ruang tamu. Aku akan beri satu amalan untukmu, Bim. Jika kamu memang benar-benar siap, maka kamu akan langsung bertemu dengan sosok penjagamu. Jika kamu memang belum siap dan masih ada keraguan di hatimu, kemungkinan kamu akan bertemu dengannya lewat mimpi, ujar Pak Arif. Saya siap, Pak, kata Bima mantap. Tersenyum kemudian Pak Arif menuliskan sesuatu di atas kertas dan memberikan cara bagaimana dia bisa bertemu dengan sosok yang menjaganya selama ini. Pak Arif, lalu bagaimana dengan Mbak Maya? Tanya Bima yang teringat dengan kondisi sepupunya. Aku akan membantu dari sini, tapi alangkah baiknya jika Wawan sendiri yang memintaku. Ada batasan-batasan yang tidak bisa aku langgar. Dan untuk kejadian yang kamu mimpikan saat di dalam kelas, itu hanya fragmen ingatan kejadian yang diberikan oleh sosok-sosok tertentu. Bisa ada maksud di balik itu semua, atau hanya sekedar memperlihatkan. Lanjut Pak Arif yang membuat Bima dan Panji heran. Bagaimana bisa Pak Arif tahu kejadian di sekolah kemarin hari? Belum pernah Bima merasakan jantungnya berdebar begitu cepat. Ada sesuatu yang membuatnya gugup. Setelah pulang dari tempat Pak Arif, dia merasa ada sesuatu yang menunggunya. Entah apa, dia sendiri pun tidak tahu. Dilihatnya waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sesuai dengan penjelasan Pak Arif, ia kini mulai bersiap-siap. Beranjak dari tempat tidurnya, menyiapkan mental, Bima beberapa kali menghela nafas panjang. Sedari tadi setelah makan malam, dia memang langsung masuk ke dalam kamar. Masih males jika harus berinteraksi dengan sosok wanita berkebaya hitam itu. Menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu, dilihatnya suasana rumah begitu sepi dan damai, seolah penghuninya sedang terlelap begitu dalam di alam mimpi. Namun begitu melewati kamar Mbak Maya, ia mendengar lirih suara wanita yang sedang bersenandung kidung Jawa. Kembali saat sudah di dalam kamar, Bima melakukan sholat sunat 2 rakaat. Kemudian duduk berdoa meminta pertolongan
serta kekuatan agar bisa menghadapi setiap cobaan dan ujian yang sedang dilaluinya. Terdiam bersila untuk mengatur nafas, Bima meniatkan dirinya untuk bertemu dengan sosok penjaganya. Hatinya terus mengucapkan wirid yang diberikan oleh Pak Arif. 15 menit sudah dia duduk dengan posisi bersila. Punggungnya mulai merasakan kebas. Dahinya muncul bulir-bulir keringat. Badannya terasa panas di area punggung, seolah-olah sedang ada pusaran energi di sana. Assalamualaikum, ucap suara berat yang pernah Bima dengar sebelumnya. Terkaget, sontak dia membuka kelopak matanya. Waalaikumsalam, ucap Bima dengan suara terbata-bata. Mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada sosok wanita berkebaya hitam itu. Masih tertera jelas dalam ingatannya waktu pertama kali sosok itu mendatangi dan memegangi tubuh Bima. Apa kebutuhanmu, nak? Ucapnya dengan senyum yang menampakkan gigi-giginya yang runcing. Panjenengan siapa? Tanya Bima tidak menjawab sosok tersebut. Rasa was-was masih terus menyelubungi nuraninya. Takut sosok ini bukan penjaga yang Pak Arif maksudkan. Kamu pengen tahu aku siapa? Kata sosok itu dengan tawa yang mendirikan bulu roma. Kamu memanggilku untuk tahu siapa aku? Lanjutnya, kali ini Bima benar-benar merasa kecil. Sosok yang sedang jongkok di depannya begitu mengerikan. Mbah, Bima terbata-bata menjawab pertanyaan dari sosok tersebut. Tidak usah takut, ucapnya lagi dengan tawa. Aku Kromo Sengkono. Sekarang kamu sudah tahu aku siapa. Janji tetaplah janji. Sampai akhir dunia akan kujaga semua anak turunan kakekmu. Yang kali ini menatap Bima tajam. Maaf mbah, kenapa mesti saya? Kata Bima yang mulai berani dengan kondisi yang dia lihat. Itu bukan urusan saya. Kakekmu yang memilih wadahnya. Sekarang tinggal lelakonmu. Mau seperti apa? Matur suwun mbah, ucap Bima karena dirasa sudah cukup dia berinteraksi dengan sosok tersebut. Pesan dari Pak Arif jelas kalau dia belum bisa terlalu lama untuk berinteraksi secara langsung. Takut jika Bima kehabisan energi, malah justru bisa membahayakan dirinya. Mantapkan hatimu. Ingat semua sudah merupakan ketentuan Tuhan. Ya, sosok tersebut hilang dalam sekejap mata. Bima yang melihat itu langsung menyebut asma Allah berulang kali. Masih ragu dengan apa yang dia lihat. Bima berniat untuk memvalidasi kepada Pak Arif keesokan harinya. Sementara itu di kamar Mbak Maya, sosok wanita berkebaya hitam itu semakin menjadi-jadi. Akhirnya sekarang sosok itu bisa dengan leluasa keluar masuk tubuh Mbak Maya. Bahkan di saat Mbak Maya tertidur, sosok tersebut merasuki dan membuat dirinya menari-nari layaknya sinden. Siangnya saat Bima sudah berada di sekolah seperti biasa, suasana tidak jauh berbeda dengan beberapa hari yang lalu. Gimana kondisimu, Bim? Tanya Panji saat mereka tengah bersantai di bawah pohon, sehabis pelajaran olahraga. Jauh lebih baik, Ci. Aku sudah mulai terbiasa dengan kehadiran mereka, tapi kadang juga masih merasa ngeri dengan sosok yang kerap kali kulihat, ujar Bima. Mengerti akan kondisi yang sedang dialami oleh sahabatnya, Panji mencoba menyemangati Bima dengan tidak harus menyelesaikan semuanya sendirian. Ci, aku heran, ucap Bima setelah beberapa saat mereka diam. Kenapa? Ya, setelah kejadian siang kemarin di kelas, sosok anak laki-laki itu tiba-tiba saja tidak muncul sampai sekarang, kata Bima. Sebetulnya Bima penasaran dan ingin mencari tahu lebih lanjut apa yang dimaksudkan oleh sosok tersebut dengan memberikan penglihatan tentang kejadian yang pernah dia alami dulu. Ya, kenapa kamu tidak panggil dia? Siapa tahu muncul, kata Panji sambil nyengir. Benar juga, kenapa dia tidak kepikiran? Batin Bima. Sedang Panji saat ini tengah memperhatikan teman-teman kelasnya yang sedang berolahraga, terutama para wanita. Willem, batin Bima. Sesaat ia mengira Willem tiba-tiba muncul, tapi saat dia mengedarkan pandangannya, tidak terlihat satupun sosok astral di dekatnya saat ini. Bah, Kromo Sengkono, batin Bima. Bus. Angin tiba-tiba datang berhembus cukup kuat, membuat pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang-goyang dan menjatuhkan beberapa daun yang mulai layu.
Sosok Romo Sengkono kini tiba-tiba muncul di sebelah Bima. Terkaget dia hanya bisa merepet. "Maaf Mbah," ucap Bima. Panji yang ada di sebelahnya terheran, tapi dia tahu pasti ada sesuatu yang sedang ada di sekitar mereka. "Ada perlu apa nak?" ucapnya dengan suara geraman yang mendirikan bulu roma. Tidak ada Mbah. Maaf sudah menyebut namamu," jawab Bima. "Hati-hati, jangan sembarangan menyebut nama dari bangsa halus. Anak yang kamu cari itu takut sama aku. Kalau kamu pengen ketemu, nanti aku panggil anak itu." Selanjutnya yang kini malah sudah duduk bersila di sebelah Bima. Sedang Panji yang dari tadi hanya merasakan merinding beberapa kali melihat ke arah Bima yang menoleh memunggunginya. Merasa takut, Panji pun memutuskan untuk bangkit dan melanjutkan pelajaran olahraga. "Mau kemana?" tanya Bima. "Lanjut olahraga Bim, lagian kamu juga masih ada perlu kan?" jawabnya. Bima hanya mengangguk dan meminta ke Panji untuk membelikan minuman untuknya. Dengan mengangkat kedua jempolnya, Panji pergi melangkah ke tengah lapangan olahraga. "Temanmu itu banyak masalah di rumahnya," ucap Romo Sengkono. "Masalah apa Mbah?" tanya Bima. "Sudah, itu bukan urusanmu," jawabnya dibarengi dengan menghilangnya sosok tersebut entah kemana. Sejenak Bima terdiam, menikmati hembusan semilir angin yang menerpa tubuhnya. Sungguh nyaman berada di bawah pohon ini. Matanya menerawang jauh memikirkan kondisi Mbak Maya. "Kalau aku bisa melihat masa lalu dari apa yang dilakukan Mbak Maya, mungkin aku bisa sedikit membantu." Terdengar suara bel berbunyi yang menggema di seluruh sekolah. Malas untuk beranjak dari tempatnya saat ini, dengan berat hati Bima berdiri dan melangkah untuk segera berganti pakaian. Saat sudah mencapai kelasnya, sekali lagi dia mengedarkan pandangannya, mencari Panji dan sosok Willem. Namun keduanya tidak terlihat sama sekali. Hari makin siang, suasana di kelas semakin hening karena pelajaran yang membuat kantuk melanda. Sejarah kadang seperti sebuah dongeng yang mengundang kantuk. Dalam waktu 10 menit, 5 menit kalau hawa panas disemilir angin, turut serta masuk ke dalam kelas. "Jangan tidur, nanti kesurupan lagi," goda Panji yang melihat Bima sudah mulai terlelap. Sedang Panji sendiri dari tadi sibuk bermain game yang ada di handphonenya. Ci, aku masih penasaran, bagaimana aku bisa melihat kejadian masa lalu?" tanya Bima. Ada jeda sebentar, Panji masih fokus dengan game yang dia mainkan. "Kalau tahu Bim, aku percaya bahwa selalu ada jawaban di setiap pertanyaan," ujar Panji bijak. "Dapat quote dari mana kamu Ci? Bisa bijak gitu?" kata Bima yang cekikikan melihat sahabatnya itu. Cengar-cengir Panji tidak menjawab pertanyaan dari Bima. Kembali menatap keluar ruangan, terlihat pohon tanjung yang tepat berada di depannya. "Mencariku," tiba-tiba terdengar suara yang mengagetkan Bima. "Astaga Bim, kamu kenapa?" ujar Panji. Saat ini semua teman-temannya dan juga guru yang sedang mengajar menatap Bima. Segera ia meminta maaf. "Gak apa-apa Ci, kaget sosok anak itu tiba-tiba muncul." Sudah mulai terbiasa, Panji hanya mendengus dan kembali mengambil HP-nya yang buru-buru dia masukkan ke dalam kantong celana. "Bisakah kamu menemuiku nanti setelah selesai pelajaran?" ucap Bima kepada sosok anak itu. Mengangguk dan tersenyum, sosok itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Bel pulang sekolah akhirnya bergema. Banyak anak yang buru-buru meninggalkan kelas, termasuk Panji yang katanya sudah kebelet boker dari tadi. Sedangkan Bima menunggu suasana sepi. "Willem," panggilnya. "Iya, ada apa?" "Namamu Willem?" "Benar, aku Willem. Aku tahu siapa kamu, siapa sosok yang menjagamu. Jika aku tidak menuruti panggilanmu, bisa saja dia melumatku," ucapnya dengan nada sendu. "Ah, ada yang ingin aku tanyakan. Apa tujuanmu memperlihatkan itu semua?" tanya Bima. Kali ini Willem menolehkan wajahnya. Begitu pucat dan beberapa darah terlihat di daerah dadanya yang selama ini tidak diperhatikan oleh Bima. "Hanya karena ingin kurasa," jawabnya, mirip dengan jawaban yang dia berikan kepada teman wanitanya. "Apa itu juga berlaku untuk sosok yang lainnya? Maksudku, apa aku bisa melihat masa lalu?" Sekali lagi Bima menjawab. "Jika hanya kalau mereka mau memperlihatkan," ujar.
Bagaimana caranya? Kamu terlalu banyak bertanya. Kalau memang itu kemampuan yang kamu miliki, pasti dengan mudah kamu akan tahu, Bima. Ujarnya yang dibarengi dengan hilangnya sosok tersebut. Menghela nafas, segera dia memutuskan untuk pulang ke rumah budenya. Sesampainya di rumah bude, Bima mengenali mobil milik kedua orang tuanya. Segera dia masuk ke dalam rumah. Benar saja, Sekar dan Bayu sudah duduk di ruang tamu bersama Pak D dan budenya. Ibu, Bapak, ujar Bima sembari memeluk ibunya. Heran dengan tingkah anaknya, Sekar membalas pelukan Bima. Wah, anak Bapak, sepertinya sudah kangen ini, ujar Bayu. Memberengkut melihat bapaknya, Bima melepaskan diri dan berjalan ke arah Bayu dan mencium punggung tangannya. Kenapa pulang? Kok gak ngabarin? Tanya Bima. Semalam udah ngabarin Bude, tapi katanya kamu udah tidur dari habis Isya, ujar Sekar. Iya, semalam ibumu telepon Bude, tapi kamu sudah tidur. Jadi ya udah, Bude lupa kasih tahu paginya. Oh, Mbak Maya kemana, Bude? Tanya Bima yang dari tadi tidak melihat kehadiran sepupunya. Di kamar, Bim. Dari tadi gak mau keluar kamar, ucap Bude. Terlihat ada sesuatu yang membuat Bude mulai khawatir dengan kondisi Mbak Maya. Bima kesana ya, ucapnya sambil beranjak menuju kamar Mbak Maya. Mbak Mai, panggil Bima. Masuk, Bim, gak dikunci. Terlihat kondisi Mbak Maya begitu parah. Rambutnya tidak disisir, mukanya pucat. Lingkaran hitam mulai nampak di sekitar matanya. Mbak Maya gak apa-apa? Tanya Bima mulai khawatir saat melihat kondisi sepupunya itu. Sedang Mbak Maya hanya menggeleng. Ada kesan kamar ini menjadi begitu singup. Hawa yang Bima rasakan begitu mencekam. Nafasnya menjadi begitu berat dengan aroma melati yang kuat. Aku kenapa ya, Bim? Rasanya aku kadang mimpi diajak jalan-jalan sama wanita cantik, ucap Mbak Maya dengan pandangan menerawang. Maksudnya? Tanya Bima yang masih bingung. Tiap hari aku diajak wanita ke salah satu tempat. Di sana dia selalu membelai rambutku dan meminta untuk memakan bunga melati. Dan tiap kali aku terbangun, badanku sudah sakit semua. Mbak Mai, memang ngelakuin apa, Mbak? Sekali lagi Bima tidak menjawab pertanyaan sepupunya, tapi malah memberikan pertanyaan lain. Nggak tahu aku, Bim. Semenjak pulang dari study tour kemarin, badanku rasanya nggak karuan. Aku takut, Bim, kalau tiap hari harus bertemu dengan wanita itu. Apalagi sekarang kamarku penuh dengan bau melati seperti ini. Lanjutnya dengan penuh rasa memelas. Nanti kita cari solusinya ya, Mbak. Bima nanti nggak pulang ke rumah dulu, ujar Bima. Sedang Mbak Maya hanya mengangguk. Berdiri, Bima keluar ruangan segera menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Bima mau nginep di sini beberapa hari lagi ya, Bu, ucap Bima saat sudah berada di depan Sekar. Loh, kenapa? Tanya Sekar heran. Mbak Maya minta ditemenin dulu biar ada temen katanya, jawab Bima mencari alasan. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau mau pulang telepon bapak, biar nanti dijemput, ujar Bayu. Waktu berjalan dengan cepat. Terdengar suara azan Isya berkumandang. Orang tua Bima belum pulang. Mereka masih menunggu kedatangan Pak D, sekalian untuk makan malam bersama. Terlihat ibu dan Bude sibuk di dapur, sedang bapak dan Pak D berada di taman belakang. Bima khawatir kalau Pak D memberitahu semua kejadian yang Bima alami. Pasti bapaknya Banyu akan segera membawa Bima untuk pulang ke rumah. Tidak mau itu terjadi karena Mbak Maya masih butuh bantuan darinya. Segera dia menuju taman belakang. Bim, sini, panggil Bayu saat Bima mendekat menuju mereka. Duduk di depan bapak dan Pak D, seolah dia sedang disidang. Pak D bilang ke bapak, bener, kamu ngerokok, ucap bapak yang saat ini menatap Bima. Merasa percuma berbohong, dia langsung mengiyakan semuanya. Bapak berdiri sedang Pak D terlihat tersenyum melihat kepanikan di wajah Bima. Pak D jangan cerita ke mereka soal apa yang Bima lihat ya, ujar Bima buru-buru. Kenapa? Mereka orang tuamu loh, Bim, ujar Pak D. Iya Pak D, Bima tahu, tapi tolong jangan bilang ya, mohon Bima kepada Pak Dewawan. Bener Bim, kamu ngerokok, ucap Sekar yang kini datang dengan Bude dan bapak. Bude yang sama sekali tidak tahu hanya melihat suaminya yang hanya mengangkat bahunya. Iya Bu, kata Bima tertunduk.
Sedang malah bapaknya tertawa melihat Bima seperti ini. Sontak Bima menengadahkan kepalanya. Terlihat Sekar ibunya menempelkan tangan di jidat sedangkan Bude hanya geleng-geleng kepala. "Jangan banyak-banyak, gimana pun itu salah ibu," ujarnya sambil kembali ke arah dapur. Melihat itu semua, Bima terheran melihat bapaknya. "Dulu bapak waktu SMP udah ngerokok, jadi ya bapak gak bisa marahin kamu," kekehnya sambil mengusap-ngusap kepala anak semata wayangnya. Kembali mereka berbincang satu sama lain. Sesekali Bima mencoba mengetuk kamar Mbak Maya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya makan malam sudah siap. Semua sudah di meja makan, termasuk Mbak Maya. "Sudah sehat, Mai?" tanya Sekar saat pertama kali melihat Maya sedari tadi datang. "Sudah, Bule," ucapnya dengan tersenyum centil. Melihat itu semua, Sekar sedikit heran. Tidak biasanya Maya bersikap seperti itu. Bahkan sekarang dia menggunakan make up. Padahal biasanya dia tidak begitu peduli dengan tampilannya saat berada di rumah. "Kamu habis ini mau kemana emang, Mai?" tanya Pak Ade. "Nggak kemana-mana kok, Pak," jawabnya singkat. Kembali mereka semua menikmati hidangan yang sudah tersaji. Mbak Maya yang biasanya makan sedikit kali ini terlihat rakus. Tanpa menggunakan sendok, dia mencaplok makanan banyak-banyak, membuat orang-orang di sekitarnya risih dengan kelakuannya. Bukan hanya itu saja, kakinya saat ini juga sudah naik satu di atas kursi bak preman yang sedang mangkal di terminal. Maya, yang sopan kamu," tegur Pak Ade saat melihat anak terakhirnya itu. Sejenak Mbak Maya berhenti dan malah membanting piring dan berjalan menuju kamarnya. Jengkel, Pak Ade Wawan segera bangkit berniat menyusul Mbak Maya, namun ditahan oleh bapak. Melihat itu semua, Bude yang dari tadi diam kini berjalan menuju arah kamar anaknya. "Heran, akhir-akhir ini aku merasa aneh dengan Maya," ucap Pak Ade yang masih terengah menahan emosinya. "Sedang ada masalah mungkin, Mas. Kamu yang sabar, jangan emosi," kata bapak menenangkannya. Brak! Terdengar suara bantingan barang dari arah kamar Mbak Maya. Sontak mereka semua berlari menuju tempat kamar tersebut. "Mai, kamu kenapa?" ucap Budi yang sudah terduduk di bawah lantai. Sedang Mbak Maya kali ini hanya berdiri memandangi mereka semua. "Urusanku, mau ngapain aja?" ucap Mbak Maya setengah teriak. Bima sendiri hanya diam memperhatikan di balik punggung bapaknya. Dilihatnya sosok wanita berkebaya hitam itu kini tengah merengkuh Mbak Maya dengan senyum yang mengerikan. "Kurang ajar," kata Pak Ade yang emosi mendengar istrinya diperlakukan sedemikian rupa oleh anaknya sendiri. "Minta mati kamu," ucap Maya saat Pak Ade mendekatinya. Melihat itu semua, Bima mencoba untuk tetap tenang. "Gendiswari," tiba-tiba Bima mengucapkan itu semua. Sontak mereka semua menoleh ke arah Bima yang kali ini berjalan menuju arah Mbak Maya. "Bocah, sudah aku kasih tahu untuk tidak ikut campur urusanku," ucapnya sambil tersenyum garang. "Jangan hanya karena kamu punya teman anak ganteng. Jadi urusanku kalau kamu mengusik keluargaku," kata Bima yang suaranya tiba-tiba menjadi berat. Tangannya dia taruh di pinggang seolah sedang menantang sosok Gendiswari. "Kromo Sengkono," ucap Gendiswari yang masih menggunakan tubuh Mbak Maya. "Anak ini sudah menjadi milikku. Kamu tahu batasannya," lanjutnya yang masih menatap Bima dengan tajam. Semua orang di sana terdiam dengan apa yang mereka lihat. Namun hanya Pak Ade yang sadar apa yang tengah terjadi. "Mai, sadar Mai, istighfar," kata Bude yang kini mulai menangis melihat kondisi anaknya yang sedang kesurupan. Bim, kamu ngapain?" kata Bayu sambil mencoba menarik tangan Bima. Namun Bima tidak bergeming. "Keluar, jangan sampai aku lumat kepalamu," kata Bima yang membuat semua orang merinding saat mendengar apa yang diucapkan olehnya. "Tidak ya tidak," ucapnya malah menantang. Merasa marah, Bima langsung melompat menubruk Mbak Maya dan memegangi kepala Mbak Maya. Semua orang teriak melihat kejadian tersebut. Pak Ade dan Bapak mencoba untuk maju, tapi Bima menyuruhnya untuk tidak mendekat. Suasana di kamar itu begitu mencekam. Dua remaja kesurupan membuat orang dewasa di sekitar mereka kebingungan. Sekar dan Yanti menangis melihat itu semua. Bima kali ini memegangi kepala Maya dan merapalkan sesuatu. Beberapa saat kemudian tubuh Maya mulai melemas dan tertidur. Sedang Bima berdiri.
dan berbalik menatap mereka semua. "Siapa saja yang berani mengganggu anak ini bakal punya urusan denganku," ucap Bima yang dibarengi dengan tubuhnya yang jatuh ke lantai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.